Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di Intan Ilmu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan juga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pecahan. Sini ada 3 tahapan. Yang pertama kita akan belajar tentang menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Yang kedua mengubah bentuk pecahan. Dan yang ketiga latihan soal-soal. Ya. Nah, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Silakan dicatat sambil dicatat. Kita mengulang pelajaran SD. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama atau memiliki nilai yang sama. Cara menentukan pecahan yang senilai ada 2. Yang pertama dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini contohnya misal 1/3. Misalkan kita mencari pecahan yang senilai dengan 1/3. Sini kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang sama. Misalkan, jadi penyebut dan pembilangnya yang dikalikannya harus sama. Sini ada 1/3. Misalkan kita kalikan dengan 2/2. Hasilnya yang pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 1 dikali 2 adalah 2. 3 dikali 2 adalah 6. Nah, di sini 1/3 adalah pecahan yang senilai dengan 2/6. Jadi ini memiliki nilai yang sama. 1/3, 2/6. Misalkan 2/6, kita cari lagi misalkan dikali 2/2 lagi misal. 2/2. 2 dikali 2, 4. 6 dikali 2 adalah 12. Jadi di sini 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 4/12. Ini ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Jadi diingat, yang dikalikan untuk mencari pecahan yang senilai, pengalinya adalah bilangan yang sama, baik penyebut ataupun pembilangnya. Sini contohnya 2/2 misalnya.
Kalau misalkan mau 3/3 juga bisa, 4/4 juga bisa. Misalkan contoh soalnya, tentukan 2 pecahan senilai dengan 1/3. Misalkan 2 berarti ada 2 ini, misalkan 2/6, 4/12. Bisa juga kalian kalikan dengan misalkan 1/3, kalian kalikan dengan misalkan 3/3 juga bisa. Berarti hasilnya adalah 3/9. Nah ini juga senilai dengan 3/9 juga. Sama juga nilainya. 1/3, 2/6, 4/12, 3/9. Nilainya ini sama semuanya. Cara mengetahui nilainya sama, benar sama atau tidak, itu nanti kita ubah menjadi pecahan desimal, tapi itu nanti. Sementara ini kalian belajar tentang bagaimana mencari pecahan yang senilai. Alexis, ada yang ditanyakan? Rendra Baruna. Ya, ada Ustaz. Rendra, sudah paham Rendra? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang Ustaz tadi, 2/2. Hasilnya adalah 2/6. 1/3 senilai dengan 2/6. Jadi bisa 2/2-nya ini diganti dengan 3/3, 4/4 juga bisa. Cara yang kedua untuk menentukan pecahan yang senilai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, nah ini, 6/9. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 6/9. Kalau yang tadi dengan cara mengalihkan, yang ini dengan membagi. Tapi pembaginya juga sama, penyebut dan pembilang nih. Ini penyebut, ini pembilang. Salah, ini pembilang, ini penyebut, yang di bawah adalah penyebut. Harus sama juga, yang tadi 2/2, ini 3/3 contohnya. 6/9 dibagi 3/3, berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Tapi kalian cari yang sama-sama bisa membagi. Kalau misalkan ini bagi 2/2 kan 9-nya tidak bisa dibagi 2. Nanti kalian akan kesulitan. Ini sama-sama bisa dibagi 3, maka didapat 2/3. Jadi misalkan yang ditanyakan, carilah pecahan yang senilai dengan 6/9. Kalian bisa membagi, bisa mengalih. Ini misalkan contoh yang dibagi, berarti 6/9 senilai dengan 2/3. Bisa juga dengan dikalikan. 6/9 dikali 2/2 misalkan. 6 dikali 2, 12, 9 dikali 2, 18. Nah, 6/9 ini senilai dengan 2/3, senilai juga dengan 12/18. Jadi bisa dikali, bisa juga dibagi.
Sekarang Muhammad Akila. Muhammad Akila. Ustaz tanya, cari pecahan yang senilai dengan 4/16. 4/16 dengan cara dibagi. Dengan cara dibagi. Jadi bebas mau dibagi berapa, yang sama-sama bisa. Yang pembilangnya bisa dibagi, penyebutnya juga bisa dibagi. Dua per 8, Ustaz. Ya? 2/8. Nggak paham? Nah, Ustaz ulang. Oh, 2/8. Ya, 2/8 bisa. Misalkan dibagi, sama-sama dibagi 2 berarti. Berarti dibagi 2/2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 16 dibagi 2 hasilnya. Nah, 4/16 berarti senilai dengan 2/8. Ini kan sama-sama bilangan genap. Jadi harus dibagi dengan bilangan genap. Muhammad Syamsi. Ya, Muhammad Syamsi silakan. Berarti kalau misalnya mau dibagi itu, bilangan yang mau dibagi itu harus sama ya Ustaz? Atas sama bawah itu? Ya, atas sama bawah harus sama. Yang mengali juga sama, kan ini misalkan 2/2 juga. Yang atasnya 2, bawahnya juga 2. Membagi juga begitu. Atasnya 2, bawahnya juga harus 2. Kalau misalnya atas sama bawah berbeda itu gimana Ustaz? Nanti hasilnya bukan pecahan senilai. Karena yang kita cari adalah pecahan senilai. Yang memiliki nilai yang sama. Jadi harus sama. Penyebut dan pembilangnya harus sama. Ya, nah Ustaz. Nah ini 4/16 senilai dengan 2/8. Ini dibagi 2/2. Bisa juga misalkan 4/16 mau dibagi 4/4 misalkan. Ini juga bisa. Syaratnya yang atas sama yang bawah juga harus sama. Nih sama-sama 4. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4 adalah 4. Nah berarti 4/16 senilai dengan 2/8, senilai juga dengan 1/4. Ini dengan cara dibagi. Kalau dikali juga bisa, mau dikali 2/2, atau 3/3, 4/4, dan seterusnya. Ya, Ustaz lanjutkan materinya. Yang kedua tentang menyederhanakan pecahan. Nah, di sini misalkan ada lingkaran. Yang pertama ini ada 8 buah garis. Berarti yang pertama ini lingkarannya 1 dibagi ada 8. Berarti dibagi 8. Yang kedua ini ada 1/4. Yang ketiga ini 1/2. Ini ada 1 buah lingkaran, misalkan kue. Mau dibagi buat 2 orang. Maka dapat setengah-setengah. Yang ini misalkan dibagi untuk 4 orang, masing-masing dapat 1/4-nya. Yang ini 1/8-nya. Nah, menyederhanakan pecahan itu pada dasarnya adalah
Mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi yang dicari adalah pecahan senilai juga, tapi yang paling sederhana atau yang paling habis dibagi. Tidak bisa dibagi lagi. Sini Ustadz kasih contoh, misalkan 4/8. Cari pecahan yang paling sederhana dari 4/8. Misalkan kita bagi 2/2. Hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Apakah 22/4 ini merupakan pecahan paling sederhana dari 4/8? Kalau sudah tidak bisa dibagi, maka itu adalah pecahan paling sederhana. Tapi kalau misalkan masih bisa dibagi, tapi perhatikan yang atas sama yang bawah harus sama-sama bisa dibagi lagi. Kalau misalkan sudah habis, misalkan kita bagi lagi, ini sama-sama bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2/2 lagi. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, 1/2 ini apakah sudah paling sederhana? Yang 1 sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang 2 bisa dibagi. Nah, kalau salah satunya sudah tidak bisa dibagi, berarti itu sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Sekarang 12/18. Silakan cari pecahan yang paling sederhana dari 12/18. Kalian bisa jawab di chat, di chatting. Yang paling sederhana dari 12/18. Abel Musya, Syafiq Abimanyu sudah menjawab. Alexis. Muhammad Zaki. Ya, hampir semuanya benar jawabannya. 12/18 sama, misalkan kita bagi 2, yang bawah juga bagi 2. 12 bagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. Apakah masih bisa dibagi 2 bagi 2 lagi? Seperti ini. Yang di atas bisa dibagi 2. Pembilangnya 6 ini bisa dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2. Maka kita cari yang lain. Kalau dibagi 3, 6 bisa dibagi 3, 9 juga bisa dibagi 3. Berarti kita bagi 3/3. Hasilnya 6 dibagi 3 adalah 2. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, perhatikan bagaimana cirinya itu merupakan pecahan paling sederhana. Boleh dicatat, pecahan sederhana memiliki ciri penyebut atau pembilangnya, jadi boleh salah satu atau keduanya. Penyebut atau pembilangnya merupakan bilangan prima. Merupakan bilangan prima. Jadi bisa salah satu, bisa keduanya, merupakan bilangan prima. Karena bilangan prima kan tidak bisa dibagi bilangan lain, kecuali bilangan itu sendiri lagi. Nah, di sini 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Berarti
2/3 ini sudah bentuk paling sederhana dari 12/18. Ya, selanjutnya 30/80. Cari pecahan paling sederhana dari 30/80. Silakan jawab. Syafiq, Raihan Akram, Abel Musa. Nah, di sini ada yang jawabannya sedikit berbeda, Adam Zaim. Jawabannya tidak salah, tapi masih kurang tepat. Perhatikan, ini cara yang pertama. Sama-sama dibagi 2 misalkan. Ini bagi 2, hasilnya 30 dibagi 2, 15. 80 dibagi 2, 40. Ingat ciri-cirinya, pecahan paling sederhana tadi, salah satu atau keduanya, baik penyebut ataupun pembilangnya merupakan bilangan prima. Sini 15 bukan bilangan prima. 40 juga bukan bilangan prima. Berarti ini masih bisa disederhanakan lagi. Yang sama-sama bisa dibagi. 15 tidak bisa dibagi 2. 15 bisa dibagi 3, 40 tidak bisa dibagi 3. 15 tidak bisa dibagi 4, 40 bisa dibagi 4. Jadi kita cari yang di atas bisa dibagi, di bawah juga bisa dibagi. 15 dibagi 5 bisa, 40 dibagi 5 juga bisa. Berarti kita bagi 5. Kita bagi 5, 15 dibagi 5, 3. 40 dibagi 5, 8. Nah, perhatikan, 3 merupakan bilangan prima. Pembilangnya berarti bilangan prima. Maka ini merupakan bentuk paling sederhana. Karena salah satunya sudah merupakan bilangan prima. Ini cara agak panjang. Kalian juga bisa langsung dibagi dengan FPB-nya. FPB dari 30 dan 80. Sama-sama dibagi 10, langsung dibagi 10, boleh juga. Hasilnya 30 bagi 10 langsung dapat 3, 80 dibagi 10 langsung dapat 8.
Jadi 3/8 sudah paling sederhana. Bentuk paling sederhana dari 30/80. Bisa dicari EPB-nya. Jadi 30 sama 80 ini EPB-nya adalah 10. Caranya bisa dengan pohon faktor 32, 15, 3, 5. Nah, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5. Nah, kalian cari EPB dengan cara yang seperti ini bisa. Kalian cari EPB-nya dulu, nanti langsung ketemu atau dibagi masing-masing satu-satu gini. Ada yang masih nggak ingat cara mencari EPB? Silakan acungkan tangan kalau ada yang tidak bisa mencari EPB. Ini pelajaran SD. Nggak usah malu, misalkan tidak bisa, tidak usah malu. Jadi Ustadz bisa jelaskan lagi. Kamera semuanya diaktifkan ya kameranya. Jangan ada yang menonaktifkan kamera. Ya, berarti semua sudah bisa mencari EPB. Sekarang, nah kalian cepat-cepatan menjawab. Jadi Ustadz kasih nilai bagi yang cepat menjawab. Kemarin pertemuan sebelumnya ada Rendra, ada Safik Abimanyu, ada Raihan Akram, Fatur Rohim, Maheswara. Sekarang 12/54. Silakan cari pecahan paling sederhana dari 12/54. Dua per 9, Ustadz. Ya, yang paling cepat menjawab adalah Syafiq Abimanyu. Banyak yang jawabannya tepat, banyak. Tapi yang paling cepat adalah Syafiq Abimanyu. Sama kita bagi 2, yang bawah juga bagi 2. Hasilnya 12 bagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. Selanjutnya, yang 6 bisa dibagi 2 lagi, tapi 27 tidak bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 3. Hasilnya 6 dibagi 3, 2. 27 dibagi 9, 2 dibagi 3 adalah 9. Nah, salah satunya adalah bilangan prima. 2 ini adalah bilangan prima. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 2/9.
Kalian juga bisa mencari FPB-nya. FPB-nya berarti 12 dengan 54-nya FPB-nya adalah 6. Kalian langsung bagi 12 dibagi 6, 54 dibagi 6. Ya, hasilnya sama, 2/9 juga. Nah, selanjutnya mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan berarti kalian harus tahu nilainya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Perhatikan. Nah, misalkan ini. Sama seperti bilangan bulat kemarin. Pecahan juga punya nilai. Misalkan nah, di sini ada 1/4, 3/4, 1, dan 7/4. Nah, ada 1/4, 3/4, 1, dan 7/4. Bagaimana cara mengetahui kalau 1/4 ini nilainya kurang dari 3/4? 3/4 ini kurang dari 1. 1 kurang dari 7/4. Nah, supaya bisa meletakkan di garis bilangan ini, kalian harus tahu nilainya masing-masing. 1/4 ini letaknya di sebelah mana? Kalau lebih kecil berarti letaknya ada di sebelah kiri. Berarti di sini 1/4. 3/4. 1 dan 7/4. Nah, untuk menentukan bagaimana mengetahui nilainya lebih kecil, nilai pecahan ini. Itu kalian harus mengubah pecahan biasa ini namanya pecahan biasa. Diubah menjadi pecahan desimal. Caranya dengan mengubah menjadi pecahan desimal. Jadi 1/4 ini harus diubah jadi pecahan desimal. Caranya dengan membagi. Pembilang dibagi dengan penyebut. Siapa yang belum bisa pembagian? Coba tulis di chattingnya siapa yang belum bisa pembagian. Apakah ada? Ya, mungkin semuanya sudah bisa pembagian ya. Oh, ada Alfariski. Ya, Ustadz akan mengajarkan 1/4 cara mengubah menjadi pecahan desimal. Jadi ingat, pecahan biasa diubah dulu menjadi desimal supaya mengetahui nilainya. 1/4. Satu dibagi 4. Pembilang di dalam, penyebutnya di luar. 1 dibagi 4 nggak bisa. Jadi harus minjam dulu. 0, tulis nolnya dulu. Baru di sini karena dia sudah minjam 1, maka dapat 0 di sini. Nilainya menjadi 10. 1 tadi nggak bisa dibagi 4, maka dia minjam 0, ditulis 0, nah sekarang 10 sudah bisa dibagi 4, sudah lebih besar dari 4 nilainya. 10 dibagi 4, mana yang paling mendekati 4? 4 dikali berapa paling dekat dengan 10? 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Nah,
Yang paling mendekati tapi tidak sampai 10 berarti dikali dengan 2. 2 dikali 4, 8. Letakkan di belakang sini. Kurangkan 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah 2 nggak bisa dibagi 4 lagi. Minjam lagi 0. Tapi kalau dia ketika sudah di bawah sini, kalau nolnya cuma 1, tidak perlu menambah 0 di atas. Kalau misalkan di sini harus menambahkan 2 0, misalkan harus 200. Berarti sini harus kalian letakkan 0 1 lagi. Kalau cuma 1 tidak usah. 20 dibagi 4, 4 dikali berapa hasilnya 20. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Maka 5 diletakkan di sini. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kurangkan 0. Berarti ini hasilnya. Berarti 1/4 nilainya adalah 0,25. Sekarang 3/4 lagi. 3/4. 3 nggak bisa dibagi 4. Caranya sama. Kita minjam 0 lagi. 0, letakkan 0 di sini. 30 dibagi 4. Perkalian 4 yang paling mendekati 30. Rendra, berapa Rendra? Hmm, 7 Ustadz. Ya, 7. 7 dikali 4 paling mendekati 30, yaitu 28. 8. Kurangkan lagi, 30 dikurang 28 hasilnya adalah 2. 2 nggak bisa dibagi 4 lagi, kita tambahkan 0 lagi 1. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. Maka hasilnya 0. Berarti 3/4 nilainya adalah 0,75. Nah, di sini kita sudah mengetahui 1/4 nilainya 0,25. 3/4 nilainya 0,75. Berarti 3/4 tadi nilainya lebih besar daripada 1/4. 0,75 lebih besar dari 0,25. Maka, nih tandanya. 0,25 kurang dari 0,75. Makanya ini, lihat yang ini. 3/4 masih 0,75. Masih 0 nilainya, 0, makanya kurang dari 1. Berarti 1 lebih besar dari 0,75. Kalau di garis bilangan begini, misalkan ini 1, ini 0. Nah, 0,25 misalkan di sini. 0,25. 0,5. 0,5 itu setengah. 1/2. Itu 0,5. Nah, di sini letaknya 0,75. Atau 3/4 tadi. Hampir mendekati 1. Untuk 7/4, kenapa menjadi yang paling besar 7/4? Kita juga sama, 7/4 juga harus dibagi dengan pembagian. 7/4, berarti 7 dibagi 4. Nah, 7 bisa dibagi 4. Kalau nilainya lebih besar, maka tidak usah minjam 0. Sini tadi minjam 0 karena 3 lebih kecil dari 4. 1 lebih kecil dari 4. Ini 7 lebih besar dari 4. 4 dikali berapa yang paling mendekati 7? Abdul Hafiz. Berapa Abdul Hafiz? Ya, 1. 1 dikali 4, 4. Kurangkan. 7 dikurang 4, 3. Nah, 3 tidak bisa dibagi 4. Maka kita minjam 0. Harus diletakkan koma di sini. Jadi 1 koma. Baru 30 dibagi 4, hasilnya 7. 7 dibagi 4, 7 dikali 4, 28.
Nah, berarti 1,7. 7 per 4 ini nilainya 1,775. Nanti kalau kalian teruskan ini 1,75. Maka kita dapatkan nilai 7 per 4 ini lebih besar daripada 1. Kalau di garis bilangan tadi, sini 1,75 ada di sini. 7 per 4 tadi. Lanjut. Nah ini, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ini yang caranya tadi, mengubah pecahan biasa. Jadi kalian kalau mau mengurutkan harus mengubah pecahannya menjadi bentuk desimal. Silakan ditulis. Supaya ingat, pembilang dibagi dengan pecahan. Jangan terbalik. Jangan penyebutnya yang dibagi dengan pembilang. Tapi pembilang dibagi dengan penyebut. Ya, Ustaz lanjutkan. Nih, misalkan 1/2 diubah menjadi pecahan desimal. Caranya 1 dibagi 2. Zaki, Muhammad Zaki, 1/2. Nilainya berapa Zaki? Satu dibagi 2. Nilai dari pecahan ketika diubah menjadi pecahan desimal berapa?
Sepertinya jaringan Zaki hilang. Ya, 1/2 berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, karena 1 lebih kecil dari 2. Maka kita minjam 0 lagi. 0, baru diberi di sini nolnya. Nah, kalau lebih kecil berarti nggak bisa, dia harus minjam dulu. Kalau minjam dikasih 0 di atas. 0,1 dibagi 2 baru dapat nolnya 1 di sini. Jadi 10 dibagi 2, 2 dikali berapa paling mendekati atau sama dengan 10. Habibi Zaki Albani. Berapa 10 dibagi 2? 10 dibagi 2, 5 Ustaz. Ya, 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Dikurangkan hasilnya adalah 0. Berarti 1/2 ketika diubah menjadi desimal menjadi 0,5. 1/2 sama dengan 0,5. Jadi 1/4 sama dengan 0,25. 3/4 nilainya 0,75. Nah, sekarang Ustadz tanya sama Dio Pramudia. Dio Pramudia. Saya tanya 0,5 dengan 0,25. Lebih besar mana? 0,25. Berapa? 0,5. 0,25 lebih besar. 0,5 dengan 0,25. Kalian perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah angka yang paling dekat dengan komanya ini. Ustadz kasih tanda yang lain, warna lain. Nah, komanya ini. Kan di depannya sama-sama 0. Ini 0, ini juga 0. Ini komanya. Nah, yang paling dekat dengan koma, di sini 5, di sini 2. Kalian perhatikan ini. Karena 5 lebih besar 2, berarti ini lebih besar. Berarti 0,5 nilainya ini lebih besar dari 0,25. Yang kalian perhatikan tidak perlu memperhatikan semuanya ini. 25 lebih besar dari 5. Tapi yang kalian lihat yang paling mendekati dengan komanya ini. Misalkan di sini ada pecahan, misalkan 0,114 misalkan. Di sini 0,104. Nah, misalkan. Jadi yang kalian lihat ini sama-sama 1. Yang di sini 1, di sininya 0. Berarti yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Jadi yang ini lebih besar dari yang bawah. Akan lagi 0,15 dengan 0,2. Nah, ini 0,2, yang satunya 0,15. Yang ini bukan 15, bacanya bukan 0,15 tapi 0,15. Ingat ya, cara membacanya bukan 0,15 tapi 0,15. Yang ini tadi 0,25. Bukan 0,25. Nah, ini perhatikan
Yang di sini 0,2. Jangan cuma dilihat ini mentang-mentang di sini 2, di sini 15. Lalu kalian nilai 0, yang di bawah ini lebih besar dari yang di atas. Kalian perhatikan yang dekat dengan koma di sini 2, yang di sini 1. Berarti yang di atas lebih besar. Sekarang soal dari Ustadz. Ubah menjadi pecahan desimal 2,3. Nah, misalkan tidak bisa habis kayak kalau yang tadi misalkan 1/4 tadi nilainya tepat 0,25. Ketika dibagi didapat 0 di bawahnya. Misalkan tidak bisa habis, tidak bisa 0, akhirnya tidak bisa 0. Kalian perhatikan perintahnya, misalkan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Ini 2/3 ubah menjadi pecahan desimal. Silakan jawab di chat. Berapa nilainya? Cukup 2 angka di belakang koma, sudah benar. Rendra Baruna, Masya Allah. Benar lagi. Ya, masih ada yang belum tepat menjawabnya. Cara menjawabnya, 2 dibagi 3. Akan kita cari 2 angka di belakang koma. 2 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita minjam 0. Dapat 20. 20 dibagi 3, yang paling mendekati 3. 3 dikali berapa paling mendekati 20? 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 7, 21. Ingat, 21 lebih dekat dengan 20. Tapi tidak boleh lewat dari 20. Kurang dari atau sama dengan yang paling dekat. Berarti 3 dikali 6. Hasilnya 18. Kurangkan 18, 20 dikurang 18, 2. Balik lagi, 0 lagi. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18 lagi. Nah ini begitu seterusnya. Berarti hasilnya adalah 0,6666. Sekarang Ustadz minta 2 angka di belakang koma. Berarti sampai sini saja sudah benar. Misalkan Ustadz minta 3 angka di belakang koma. Berarti sampai 3. 0,666. 0, bukan 0 ya. Cara membacanya 0. Bukan 0. 0 aja begini. 0. Ya, kita lanjutkan. Mengurutkan pecahan desimal ya, yang sudah Ustadz ajarkan tadi. Pecahan biasa dapat diurutkan dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan desimal. Cara mengurutkan tadi. Nah ini contoh soal. Silakan dikerjakan, urutkan bilangan 4/5, 5/4, dan 11/20 dari yang terbesar
Ingat, dari yang terbesar. Berarti cari yang paling besar dulu nilainya, baru yang lebih kecil dan lebih kecil. Jangan terbalik. Kameranya semua dihidupkan, jangan ada yang matikan kamera. Nanti dianggap tidak hadir kalau kameranya dimatikan. Ya, ini contoh soal yang Ustadz minta ini 4/5, 5/4, dan 11/20. Kirimkan kepada wali kelas ya. Ada wali kelas kalian, kirimkan hasil jawabannya. Dipoto, kirim ke wali kelas. Dari yang terbesar kan Ustadz? Kenapa? Dari yang terbesar. Ya, dari yang terbesar. Diurutkan dari yang terbesar. Jadi ini kalian... PR Kak Ustaz. Kenapa? Ini PR. Bukan, langsung kerjakan sekarang. Oh. Ustadz kasih waktu 5 menit ya. Dikirim ke wali kelas. Pakai email Kak Ustadz. Ya. Apa pakai email? Enggak, kirim lewat WhatsApp aja langsung. Kirim melalui WhatsApp ke wali kelas. Ustadz kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Satu soal ini aja, 4/5, 5/4, dan 11/20. Diurutkan dari yang terbesar. Jadi pakai cara ya, kalian ubah dulu menjadi desimal, baru diurutkan. Sudah Ustadz. Ya. Dikirim kemana Ustadz? Kirim ke wali kelas, lewat WhatsApp. katanya kalau ke wali kelas lewat email Ustaz. Enggak, kirim ke wali kelas kalian. Oh iya. Kirim sekarang Ustadz. Sudah baik sih. Ya, kirim ke email boleh juga. Bisa kirim ke email wali kelas kalian. Ngirimnya sekarang Ustadz. Kenapa? Ngirimnya sekarang. Iya, kirim sekarang. Foto dulu. Ya, Ustaz tunggu ya. Kayak cara. Kalian kirim fotonya yang ada caranya, yang kalian ubah menjadi pecahan desimal dulu, baru diurutkan. Jangan langsung jawabannya. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.